oleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Malam, Perompak RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, baik, dan kali ini kita ada di Sriwijaya Malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bicak dulur-dulur dimanapun berada. Dan spesial untuk di malam ini di kesempatan hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sampai jalan kaki di jam 21 malam. Kali ini di Perompak FM Palembang kita bakal ada obrolan Sriwijaya Malam bersama dengan ada Dr. Insinyur Asmawati MSI yang menjadi narasumber kita untuk di malam ini ya. Dan untuk yang pengen bergabung silakan di 0711351656 atau yang pengen menyaksikan siaran langsung kita juga baca tonton di live YouTube Perompak Palembang ya. Oke lah kalau begitu. Baik, kita langsung sapa. Selamat malam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini Mance bicak dulur-dulur, Dr. Insinyur Asmawati MSI atau yang dikenal dengan Ibu Asmawati ya. Ini juga sebagai Ketua LPPM dan juga sebagai dosen Fakultas Pertanian Universitas Palembang. Ini kalau boleh tahu LPPM ini apa Bu? Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Waduh luar biasa ya, sibuknya luar biasa nih pasti Bu. Dengan sibuknya di kampus termasuk juga sebagai Ketua LPPM ini. Dan juga Bu Asmawati ini juga aktif di berbagai forum Ya, yang ada di Sumsel Bu ya. Ya. Oke baik. Nah mengenai tema kita di malam ini yaitu penguatan perempuan, peran perempuan dalam upaya pelestarian lingkungan. Wah ini menarik Bu, Sekali, ya. karena kita tahu bahwa lingkungan ini ialah salah satu hal yang sangat berdampak Bu ya pada kehidupan kita. Betul. Kalau lingkungan kita sehat pasti kita akan ikutan sehat juga. Iya, betul. Begitupun Iya. sebaliknya Bu ya. Iya. Nah ini kalau kita lihat peran perempuan dalam upaya pelestarian lingkungan ini menurut Ibu Asmawati kayak apa nih Bu? Jadi kalau boleh saya ngomong ini ya awal ya. Aha. Saya akan menyapa. Oh boleh. Iya, menyapa pendengar RRI Perompak di mana aja berada, Oke. baik di rumah maupun masih di jalan, terutama untuk perempuan-perempuan hebat yang ada di Sumatera Selatan. Oke. Kalau kita bicara tentang perempuan ya, karena kita temanya adalah penguatan perempuan, bahwa tidak sedikit hasil kajian yang menyebutkan bahwa perempuan dan anak itu masih tergolong kelompok yang rentan, yang artinya masih mengalami berbagai masalah seperti kemiskinan, kemudian bencana alam, terdampak karena bencana alam, konflik, kekerasan, baik itu perundungan, penganiayaan terhadap perempuan dan anak, juga pengeksploitasian terhadap ini banyak, anak Bu. ya. Banyak lagi dah yang menyangkut itu. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia, bisa juga di belahan bumi yang lain. Nah, di era emansipasi pun manusia perempuan itu masih sering disebut kelompok kedua. Masih kayak tertindas begitu Bu ya. Secara harfiah ya. Artinya mereka belum memperoleh persamaan Gender dengan gitu ya. laki-laki. Iya. Perempuan masih dinilai hanya becus di dalam mengurus rumah tangga, tapi di luar itu masih dianggap laki-laki yang lebih berperan. Nah, ya. Terhadap lingkungan, padahal seiring jalannya waktu, yang sekarang ada yang digaungkan ada ekofeminisme. Oke. Apa tuh Ibu istilahnya? Lingkungan dan perempuan. Artinya begitu besarnya keterlibatan antara perempuan dan lingkungan, di mana perempuan dan lingkungan ini mempunyai satu sering dieksploitasi. Begitu. Banyak sekali ya kalau belakangan ini terjadi ya Bu ya. Iya. Padahal
apa namanya kita hidupkan di lingkungan ini kan, artinya di tempat tinggal kita itu harus lebih nyaman. Oke. Kenapa kita harus eksploitasi? Dan yang kita hubungkan juga dengan perempuan yang Ya. masih suka dieksploitasi. Nah, karena itulah yang program dari ekofeminisme ini menjadi suatu teori dan gerakan di mana menyatukan antara perempuan dan lingkungan. Oke. Bahwa tidak boleh lagi dieksploitasi, malah harus dilestarikan. Oke, baik. Ya, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan harfiahnya sebagai manusia si perempuan ini, dan lingkungan juga bagaimana lingkungan itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sekarang dan yang masa yang akan. Oke, baik. Nah, kalau normalisasi Bu antara perempuan dan juga laki-laki untuk era sekarang ini bagaimana Bu sebaiknya? Sebaiknya sekarang kan sudah pemerintah itu kan sudah memberikan itu ya persentase lah Aha. ya, yang 30% untuk perempuan itu sudah dipandang sudah cukup. Tetapi untuk kedepannya bahwa perempuan itu tidak jauh berbeda dari laki-laki. Semuanya sama Bu ya. Malah perempuan itu lebih hebat sebenarnya. Oh, banyak presiden kita pernah ada yang perempuan Bu. Iya, bukan itu aja. Aha. Kan kalau laki-laki, maaf dalam tanda kutip, dia bekerja udah mencari nafkah, udah selesai sampai di rumah, udah Iya. nggak ikut lagi pekerjaan Tanggung jawabnya rumah. Bu ya. Tetapi perempuan itu 24 jam. Waduh. Jadi waktunya itu lebih dari 24 jam untuk bekerja. Juga kan ada di luar kan. Ini yang terkadang seperti kita perempuan memikirnya wah karya. perempuan ini makhluk yang lemah, tapi kalau kita kasat lebih mendetail atau lebih mendalam kayak kuatnya itu luar biasa Bu ya. Iya, betul Bergadang sekali. iya, udah bangun pagi, Iya, urusan masih. rumah tangga lagi gitu Bu. Kalau sebagai kaum laki-laki mungkin urusan kantor udah stop di kantor ya, di rumah nggak mikirkan. Tapi perempuan masih memikirkan. Ibaratnya kalau Pulang seperti, dari kampus pulang dari kantor lanjut lagi tugas di iya, rumah begitu Bu. Terus kalau perempuan ya seperti kita, seperti saya, Aha. kan pengajar ya Iya. di ini. Besok mau mengajar, Mhm. materi yang belum yang makan kita sampaikan besok kan belum selesai. Ah, Nah, pasti di rumah kita bawa kan nanti Pasti. kan. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi perempuan itu serba lebih bisa hebat Bu lah. ya. Lebih hebat ya, serba bisa. Oke, baik. Dan ini kalau kita merunduk kembali Bu, ini ada suatu kejadian. Ya mungkin kalau Bu Aswa juga menyimak ya yang pernah saya Iya. posting di sosial media saya di Iya, WhatsApp itu. iya. Ini perempuan juga nih Bu. Heeh. Saya tuh sampai bingung. Ini bingungnya kondisinya tuh benar-benar bikin kita yang melihat ini menjadi terenyuh begitu Bu. Di satu sisi lain dia sebagai seorang ibu, di satu sisi lain lagi ya begitulah ya suaminya juga tidak bertanggung jawab begitu Bu atas kehidupannya, dan di satu sisi lagi keluarga tidak menerima begitu Bu. Jadi yang saya tidak paham itu sebab apa keluarga tidak menerima itu, ternyata ada internal antara mereka keluarga ya yang mengetahui hal itu. Tapi yang saya lihat kondisinya memang lagi sakit kritis. Dengan kondisi seperti itu sebagai seorang ibu muda juga serba yang tidak ada, dan ini memprihatinkan sekali begitu Bu. Betul. Kalau ada kejadian seperti ini bagaimana nih untuk kita masyarakat dulu nih yang ada lingkungan itu tindak lanjutnya? Iya, jadi yang kejadian-kejadian seperti itu memang kita harus sikapi dengan baik ya. Iya. Artinya bagaimana ya kita menyikapi, kok sampai bisa kejadian seperti itu. Waduh, sedih Ya, sekali Bu. memang sebenarnya itu. Jadi hal-hal yang seperti ini juga peran pemerintah juga ya. Iya. Peran pemerintah, peran-peran yang pihak-pihak terkait itu harus tetap supaya jangan terjadi lagi seperti itu. Iya, Karena kan makin marak sebenarnya banyak ya Bu. kejadian seperti itu. Bagaimana perempuan ini yang maaf dalam tanda kutip yang dilecehkan di jalan Banyak sekali misalnya. itu. Di kayak di Jakarta itu misalnya di busway dan lain sebagainya itu kan, itu maksudnya itu bagaimana akhlak orang-orang itu ya Aha. bisa sampai, artinya perlu juga perbaikan akhlak ya terhadap orang-orang yang seperti itu. Jangan sampai melecehkan, karena perempuan itu walaupun seperti apa itu Untuk kan dilindungi Bu ya. dilindungi. Aha. Kita lahir dari mereka. Begitu. Iya. Ini yang perlu kita ingat dulu, apalagi untuk kaum laki-laki ya, Ya, oknum betul. pelakunya begitu Iya, ya Bu ya. betul. Yang perlu kita ingat dulu kalau kita mau melakukan tindakan kekerasan atau kejahatan kepada perempuan, kita harus ingat dulu kita punya ibu, punya Iya, saudara betul, perempuan juga. betul, iya. Jadi ya kita menyelami, mudah-mudahan dengan begitu akan Bicaranya tuh harus pakai hati nurani. begitu. Iya.
Jadi kayak lebih apa ya, lebih tersadar aja gitu Iya, ya. Tapi kalau menurut Dokter Asma ini bagaimana nih untuk eh, peran wanita yang baik di lingkungan yang kurang sehat begitu Bu? Bagaimana eh, tuh? nah itu sebenarnya Aha, kan apalagi sekarang di era yang 5.0 ya. oh iya zero. Jadi artinya di era industri yang seperti ini Mhm, akan dituntut iya. perempuan itu harus lebih smart, Mhm, lebih pintar, lebih bijak mhm. lagi. Artinya dia harus mempunyai pengetahuan dulu. Wawasan Bu ya. Pengetahuan, Mhm. wawasan yang luas, kemudian juga harus punya soft skill, Aha, beretika yang baik, oke. kemudian dia berakhlak, Mhm. sehingga dianya dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di lapangan itu akan lebih baik Mhm. lagi, lebih mudah Iya. dia menghadapi hal-hal seperti itu. Mhm. Dan tentunya juga ini banyak juga ya pendengar kita yang perempuan Iya. dan juga yang kalau kita lihat setiap kali bergabung di Perempat itu selalu menghadirkan keceriaan begitu Bu. Betul Apakah sebagai sekali, ya. seorang perempuan ini menampilkan kebahagiaan itu menjadi poin utama walaupun sebenarnya banyak sekali beban yang di belakang-belakang itu nggak Eh, perlu untuk diceritakan begitu Bu? Iya betul. Aha, Artinya kadang-kadang kita perlu bersandiwara. Dalam artian Iya. seperti ini, bukan bersandiwara apa ya? iya. eh, Hati kita sedih misalnya di Mhm. rumah. Tapi tugas kita di kantor kan harus mengajar. Aha, Hal-hal yang sedih di rumah itu kita tinggalkan dulu. mhm. Kita fokus ke Tugas Bu ya, supaya profesional. hasil yang kita dapat nanti akan lebih Mhm. lebih 100% lah Mhm. kita mendapatkan. Nah, hal seperti itulah mungkin yang harus dimiliki oleh seorang perempuan. Oke. Nah, kalau untuk Sumatera Selatan ini menurut pandangan dari Dr. Asmawati mengenai perempuannya bagaimana nih Bu untuk Eh, perkembangannya saat ini? Kalau kita lihat ya sekarang ya, Mhm, dari anak-anak muda juga kan, mhm, mereka sudah lebih smart, artinya lebih bisa menyikapi bagaimana dia harus bertindak, bagaimana Oke. dia harus menjalani kehidupan itu lebih baik. Saya Mhm. rasa memang untuk Sumatera Selatan, Harus Bu ya. dan saya lihat juga perempuan-perempuan yang berpotensi itu yang lahirnya dari Sumatera Selatan Banyak itu sekali, Bu. banyak loh. Saya kasih Mhm. contoh, Iya. adiknya Ibu Diah Oh ya, Kusuma Pratiwi itu Ketua itu Formida Bu ya. itu Aha, perempuan hebat di Amerika. begitu. Iya. Mhm. Nah, dia salah satu karyawati ya Aha. yang di Boeing di Amerika Serikat. Wah, luar Kan biasa tuh ya. perempuan. Nah, dari Sumatera Selatan. Mhm. Banyak sih, itu bukan itu aja. Termasuk salah sebenarnya. satu juga saya potong sedikit Bu, ada ajang internasional bahkan Mhm. dan selama 3 tahun berturut-turut ini Sumatera Selatan perempuannya selalu menjadi juara satu nih Bu. Iya, betul. Ini membuktikan Iya. apa nih Bu sebagai warga masyarakat Sumatera Selatan juga melihat perkembangan perempuan-perempuan yang ada di Sumsel ini membanggakan juga ya. Membanggakan juga. Dan di sisi lain ini kalau dari pandangan Bu Asma mengenai perkembangan ini bagaimana nih? Itu hal yang positif ya, Aha. perkembangan untuk yang terutama untuk yang perempuan-perempuan muda yang Mhm. di Sumatera Selatan ini. Jadi mereka tuh sudah mengikuti perkembangan ya, Mhm. dan mereka lebih di dalam menempuh pendidikan dan Mhm. lain sebagainya itu menjadi lebih baik lagi, sehingga dia berani bersaing Oke. ya di dunia luar selain di Sumatera Selatan. Oke, dalam upaya pelestarian lingkungan ini peran perempuan ini sangat penting sekali Bu Iya, ya. betul Salah satu sekali. poin pentingnya apa? Ini Bu Ah, kalau kita pengen tahu. Ya, kalau Aha. saya boleh Oh, boleh. mengambil ini ya, Aha. di dalam memperingati International Women Days yang setiap tanggal 8 Maret itu Iya. selalu diperingati Aha. adalah bahwa perempuan menjadi pusat perhatian penting karena sangat berperan dalam pelestarian lingkungan. Oke. Di mana lingkungan itu adalah udara, air dan daratan, Mhm. tempat hidupnya manusia, Makhluk hewan, hidup lainnya Bu ya. tumbuhan ya. Mhm. Nah, kondisi lingkungan ini sangat mempengaruhi keefektifan aktivitas kita sehari-hari. Aha. Nah, ini peran perempuan yang yang penting di Mhm. dalam, karena perempuan ini adalah pengelola kebutuhan rumah tangga yang paling efektif dan Mhm. paling bijak untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Mhm. Nah, itu salah satunya kenapa perempuan ini ikut Punya garda andil, Bu, ya? terdepan lah, punya Aha. andil terbesar sebenarnya di Mhm. dalam pelestarian lingkungan. Oke. Iya.
Dan perkembangannya juga untuk sampai dengan 2024 ini sepertinya banyak sekali peran perempuan juga Bu ya, Iya, heeh. yang bermunculan nih. Betul. Kayak salah satu tokohnya adanya Ibu Pujiastuti. Mm-mm, Waduh saya sangat mm-mm. mengidolakan beliau nih Bu. Iya, betul. Dengan Perempuan hebat ya. ketegasannya itu Heeh. Bu. Mandiri Aha, orangnya ya. mandiri Heeh. juga. Pokoknya Sebenarnya memang perempuan itu harus mandiri. Walaupun saya bukan memuji diri saya sendiri Iya. ya. Bu, Kita sebelum harus- dijawab mungkin kita terima telepon dulu kali Bu Oke, ya. Siapa tahu iya, ada siap. perempuan dari Sumsel nih yang bergabung. Oke, iya boleh. Halo Sriwijaya, selamat malam. Halo? Halo? Iya, kayaknya masih malu-malu nih Bu ya. Iya, masih malu-malu. Ini kita lihat juga nih Bu, Dokter Asmawati ini dengan kesibukannya, waduh luar biasa ya. Ini kalau saya kepo di sosial medianya, Mang Cebice udah di sini aja nih. Kemarin kayak lagi di Jakarta, tiba-tiba udah di sini lagi sebagai seorang pembicara juga. Ini perannya Bu Asma ini sebagai dosen juga, ibu rumah tangga juga, ibu juga. Iya. Komplit sekali nih Bu ya. Dan menjalankan peran ini juga menurut Bu Asma yang menjalankan bagaimana nih Bu? Kalau saya tuh Asik, Bu, ya. di dalam menjalankan setiap kegiatan dan yang penting saya itu harus happy. Oke. Nah, jadi setiap apa yang kita laksanakan, Aha. apa yang kita kerjakan itu kita kerjakan dengan enjoy dan happy. Tapi prioritasnya bagaimana Bu? Yang utama? Prioritas utama tetap Semua artinya ya? artinya semuanya itu tadi karena kita perempuan Indonesia itu Aha. waktu itu lebih dari 24 jam. Aha. Jadi bisa aja misalnya beberapa hari yang lalu kan saya pernah ikut. Sebenarnya bukan perempuan hebat sih sebenarnya. Tapi udah hebat nih kalau saya lihat nih. Setiap kegiatan yang ditawarkan atau diberikan kepada kita harus kita laksanakan dengan Oke. baik. Itu aja. Kalau hasilnya bagus kan kita seneng. Iya. Kalau kita seneng kan nanti kita sehat. Wah luar biasa sekali Iya, nih. itu sebenarnya kuncinya supaya kita tetap sehat itu. Apa? Jangan lupa selalu berdoa sama Allah ya. Jadi itu tadi kuncinya kita setiap kegiatan yang kita laksanakan harus kita laksanakan dengan enjoy dan Oke. baik. Dengan ikhlas juga Bu ya. Iya, dengan ikhlas dan jangan berburuk sangka kepada orang lain. Oh begitu. Nah tapi kalau terjebak dalam suatu lingkungan yang tidak baik, Itu tadi. Maksudnya itu seperti ada ini. kaitannya dengan yang tadi Bu ya. Iya. Aha. Tiga itu tadi. Oke. Saya bilang kita punya keterampilan atau soft skill. Artinya kita di dalam kita menyampaikan sesuatu gagasan ataupun ide, kita sudah siap karena kita punya ilmu, Iya. punya keterampilan. Kedua, kita punya etika. Oke. Bagaimana kita menyampaikan kan beda-beda ya. Maaf dengan orang yang kasar, dengan Iya. orang yang lemah lembut kita akan beda menyampaikan. Beda. Dari tingkatan SD, SMP, SMA maupun sarjana maupun profesor kita juga berbeda. Oke. Ataupun pangkat kopral, prajurit sampai jenderal Beda kan juga. kita akan berbeda. Kepada Nah, anak pun sekalipun Bu nah, ya. yang satu lagi yang paling penting itulah akhlak. Oke. Kalau kita punya akhlak yang baik yang menjadi backup setiap kita melaksanakan kegiatan. PD kata Wong Palembang. Aha. Kalau kita punya semua itu. PD karena memang sudah banyak sekali bekalnya Makanya begitu Bu ya. sebenarnya itu tadi tidak perlu misalnya kita, aku ini hebat misalnya, cantik misalnya, Oke. apa kaya enggak. Tapi karena kita sudah punya yang tiga itu cukup. Alhamdulillah, walaupun yang kita hadapin itu orangnya super kaya, super pinter, tapi Ya. kalau kita sudah punya yang tiga tadi, insya Allah. Innernya akan keluar dengan sendirinya Iya. begitu ya, tanpa kita menjelaskan panjang lebar. Iya, Ini orang betul akan paham sendiri begitu dengan kualitas kita Iya. begitu. Nah kalau untuk pelestarian lingkungan dengan kaitannya perempuan untuk sama dengan 2024 ini, menurut pandangan Bu Dr. Asmawati, apakah sudah berjalan dengan sesuai kaidahnya begitu Bu? Sebenarnya sebagian mungkin sudah ya. Aha. Tetapi seperti ada hal-hal yang lain yang mungkin belum terlaksanakan dengan baik. Seperti di dalam pengolahan sampah. Oke. Kan pengolahan sampah itu bukan satu orang aja. Artinya kalau misalnya ada satu perempuan yang konsen terhadap pengolahan sampah, dia tidak bisa berjalan sendiri. Harus didukung Bu ya. Ya, harus didukung oleh masyarakat adalah pemerintah. Artinya ada regulasi bagaimana dibuat, dia Bu. dia bisa menjalankan sehingga pengelolaan sampah ini akan berjalan dengan baik. Dia tidak bisa berjalan sendiri. Oke, nah kalau kita menyoroti Bu, banyak sekali belakangan ini terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan bahkan di bawah umur nih Bu, sampai maaf dengan kondisi yang mengenaskan, dengan tinggal nama saja.
melihat Iya. kejadian ini? Selalu perempuan, perempuan dan perempuan yang menjadi objek dari pelaku Dari ini untuk pelecehan melakukan itu. tindakan kejahatan ini. Iya. Bagaimana nih Bu dengan kondisi seperti ini? Nah, yang itu ya sebenarnya memang Mhm. di satu sisi kita kadang sulit ya Iya. untuk mungkin juga kita juga mengalami yang hal-hal yang seperti itu. Mhm. Tapi di sisi lain yang memang harus kita bagaimana kita harus mengupayakan supaya hal-hal yang seperti itu tidak terjadi lagi. Yang eksploitasi kekerasan terhadap anak misalnya. Itu. Bagaimana kalau dulu Mhm. hal-hal yang seperti itu tidak bisa di mass media ya, Aha. nggak bisa kita Up. nggak bisa di backup artinya. Bukan maksudnya itu Nggak bisa di up ke ke publish, permukaan, ke publish nggak Nah, nggak boleh begitu ya, Bu. artinya banyak orang-orang itu kan yang pendidikannya ataupun walaupun pendidikannya tinggi tapi tidak bisa memanai apa yang dari hasil medsos itu. Seperti itu kan? Dampaknya Bu ya. Nah, iya, jadi mungkin itu salah satu. Kemudian juga seperti yang pelecehan terhadap perempuan, yang nonton film-film yang Waduh, itu ya. Nah, film dewasa itu ya, dampaknya luar biasa sekali bener, Bu. yang kok bisa anak SMP Nah, berbuat yang seperti itu. Ini kejadiannya di Palembang lagi begitu Nah, Bu. iya. Aha. Nah, jadi sering ya malah sampai setelah itu dibunuh orang-orang itu. Itu. Nah, itu peran serta kita semua. Mhm. Dan dimulai dari perempuan di Begitu. rumah. Bagaimana dia mendidik anak karena perempuan ini adalah benteng utama Dalam keluarga juga dalam Bu ya. pendidikan anak. Pendidikan anak. Jadi kalau sudah dibekali insya Allah walaupun di luar dia akan mendapatkan hal-hal yang seperti itu, dia sudah punya apa benteng ya anak tersebut untuk melaksanakan hal yang seperti itu. Nah, kalau kita ke keluarga dulu nih Bu, lingkungan terdekat ya. Tadi kan disampaikan oleh Dr. Asma bahwa perempuan ini sebagai benteng pendidikan anak. Iya. Mendidik anak sebagai seorang ibu itu akan sangat berpengaruh ya Bu ya. Iya. Karena memang cenderung walaupun kita anak laki-laki, tapi kedekatan dengan ibu itu lebih deket ya ketimbang ayah. Bukan arti sayang semua sayang, tapi Iya. kayak lebih nyaman aja gitu kalau Betul. berbicara, bercerita atau dengan segala Ke sesuatu ibu. itu ke ibu pasti. Iya. Nah, untuk langkah awal nih sebagai seorang ibu dalam membentengi keluarga dengan pendidikan anak Nah, tadi bagaimana Bu? Kalau saya cerita dengan sesuai dengan judul kita ya, Aha, kependidikan lingkungan. iya. Nah, ibu yang pertama sekali mengajarkan bagaimana anak itu nanti mempunyai bisa menjaga, memiliki bahwa lingkungan itu adalah bagian dari hidupnya. Misalnya di dalam sekarang kan air kan sulit ya untuk kita dapati. Tapi dari rumah kita sudah ajarkan kepada anak kita bagaimana kita menghemat di dalam penggunaan air. Iya. Kemudian penggunaan energi, penggunaan sumber daya alam yang lebih bijak. Oke. Misalnya ya, kalau nggak perlu AC deh di Aha. misalnya seperti itu. Jadi Salah satu sesuai yang kebutuhan Bu ya. Soal kebutuhan nantinya setelah di luar dia akan bersikap seperti itu. Itu terbiasa. hal yang biasa. Kemudian kalau misalnya makan permen ataupun kulit-kulit apa yang harus dibuang ke tempat sampah, nggak usah dia langsung nanti buang sampahnya, buang apa kulit permennya ke sampah, enggak, kita ikutin aja, kita ini aja dari ibunya. Mencontohkan Bu. Mencontohkan langsung. Biasanya itu akan muncul di memori anak. Iya, makanya saya pernah ada pengalaman juga nih asli Bu. Jadi saya lagi ke warung nih, tiba-tiba ada anak kecil mungkin usianya baru 5 tahun mungkin ya Bu ya, SD pun belum. Jadi ketika dia ke warung itu dia mengucapkan 4 kata yang bikin kita tuh kaget kayak tolong, maaf, terima kasih. Apalagi tuh satunya, tolong, maaf, terima kasih, dan apa nih yang satunya saya lupa begitu. Jadi membuat kita yang ada di warung itu jadi kaget. Waduh, anak sekecil ini. Nah, Tapi adabnya sudah tertanamkan begitu. Iya, karena itu kan pembentukan memori anak itu kan dimulai dari rumah, dari usia dini. Oke. Dari dia mulai melek mata. Nah, udah harus diajarkan. Nah, yang pertama sekali dilihat kan bundanya. Bundanya ibunya. dulu. Iya. Jadi ibu itulah yang Punya paling pengaruh, Bu, penting. ya? Punya pengaruh. Jadi artinya seperti ini, kalau kita di dalam rumah tangga, kenapa ya anak kita itu mudah sekali mukul orang Nah, misalnya. itu. Nah, itu sebenarnya dia lihat perilaku orang Benar, tuanya benar sih sebenarnya. kayaknya. Dari beberapa kejadian yang Iya. dilihat juga seperti itu. Iya. Orang tuanya pasti
Ya, bukan kita maksud untuk menjudge atau Jadi bagaimana, psikologi ini contoh asli. anaknya itu jadi terbentuk seperti itu Aha. kan. Nah, boleh kita mukul orang, boleh kita marah dengan orang, Oke. boleh ngomong kasar dengan orang yang lebih dewasa dari kita. Satu lagi Apa peran tuh? guru Nah, itu. di sekolah, dari guru-guru SD. Iya. Kalau guru SMP, SMA, apalagi kuliah itu cuma mengiringi aja. Yang dimulai itu adalah guru-guru Karena fasenya udah pendidikan berbeda, Bu, dasar. ya. Pendidikan dasar sudah terbentuk memori di otak anaknya. Aha. Itu yang paling penting. Oke, baik. Jadi artinya di sini luar biasa sekali nih. Tanggung jawab, perannya, Betul, iya. dampaknya juga. Ini seorang perempuan itu tidak akan pernah habis ya, Bu, ya. Betul. Kalau kita berbicara seorang perempuan itu banyak hal-hal spesial Iya. yang dibandingkan kita kaum laki-laki Iya. begitu. Katanya dunia ini akan rusak karena perbuatan perempuannya. Artinya bukan hal yang ini ya. Iya. Memang benar. Kalau ibunya tidak mendidik anaknya dengan baik, nanti Itu. generasinya akan merusak lingkungan tempat dia tinggal itu. Akan menjadi contoh buruk juga begitu, Bu. Dia tidak peduli dengan lingkungannya. Yang penting aku happy, yang penting aku hebat. Oke. Nah, kalau dari peran pemerintah untuk pelestarian perempuan ini bagaimana nih, Bu, kalau kita lihat? Sebenarnya kayak di dinas ya, saya juga kurang paham sih sebenarnya. Tapi ada di dinas, apalagi sekarang Iya. yang dinas perlindungan Perempuan ibu dan anak. Ya, ibu dan anak ya. Oh, ibu dan anak. Ada ya kalau nggak salah. Ada ya? Ada PPPA, bukan, Bu? Iya, pokoknya ada di dinas di Pemda ada yang seperti itu. Jadi mereka juga mengurusi hal-hal yang seperti itu. Bagaimana peran perempuan gender ya, Gender. perempuan dan anak itu bisa berkiprah, kemudian bisa dilindungi supaya dia hidup dengan memang sesuai dengan Porsinya, Bu, ya. ya sesuai dengan Apa namanya, harfiahnya ya, tadi. sesuai dengan kodratnya. Kodratnya ya. begitu. Susah sekali ya saya menyebutnya. Ya, seperti itu. Tapi kalau buat pendengar kita yang belum begitu mengetahui tentang emansipasi, ini ada kaitannya dengan perempuan juga. Untuk pandangan dari seorang dokter Asmawati, bagaimana untuk emansipasi wanita di era saat ini, Bu? Sebenarnya sebagian besar sudah ya, sudah perempuan ini udah banyak yang hebat ya, artinya udah bisa banyak mengalahkan laki-laki. Dan umumnya perempuan itu lebih smart dan lebih pintar sebenarnya. Kayak lebih hati-hati begitu ya. Terbukti aja di misalnya di perguruan tinggi yang menjadi pejabat itu banyak yang perempuan. Ya, di dinas juga sudah banyak perempuan. Banyak. Ketua DPRD misalnya ada yang perempuan. Udah mulai sekarang kan. Termasuk kepala stasiun RRI Palembang juga perempuan juga, Bu. Ibu Dokter sudah mulai di satu tempat. Rahma Juwita. Ya, di satu tempat sudah dikondisikan bahwa perempuan itu memang samalah dengan laki-laki seperti itu. Hanya berbeda di rumah sebenarnya ya. Berbeda. Artinya walaupun perempuan itu hebat di luar, di rumah dia tetap sebagai seorang ibu. Ya, sebagai ibu, istri. bukan sebagai kepala keluarga, dia tetap sebagai ibu rumah tangga. Oke, jadi jangan pernah ada Bu, salah penempatan gitu, Pak ya. Contoh, suaminya kerjanya cuma dengan penghasilan sekian, ternyata istrinya lebih tinggi. Ini kodratnya ketika sudah pulang ke rumah, baiknya seperti apa? Tetap ya, Bu ya. Yang laki-laki tetap, perempuan harus tetap menghormati suaminya walaupun penghasilannya lebih, supaya harmonis nanti rumah tangganya, supaya samawa kata orang ya. Karena dampaknya warahmah. berdampak juga begitu, Bu ya. Iya benar. Ya, seperti itu. Baik. Nah, kalau tips mungkin untuk pendengar kita juga nih yang pengen tumbuh menjadi seorang perempuan yang bisa berdampak kepada lingkungan, apa nih, Bu, stepnya? Itu tadi sebenarnya yang 3 yang tadi, Bu ya. Iya, yang paling penting. Jadi kita carilah ilmu setinggi-tingginya, jangan kalah kita sama laki-laki. Tetap. Jadi kita harus pintar, harus smart, dan harus mempunyai soft skill. Keterampilan yang bisa diuji, ibaratnya seperti itu. Kemudian jangan lupa bahwa kita beretika. Di dalam setiap langkah kita harus beretika. Izin kalau misalnya yang kita hadapi itu misalnya jenderal